hero terakhir yang diambil oleh Akira adalah Terizla. Seperti apa lagi nantinya? Mereka udah memiliki 2 stopper ataupun ya 2 hero yang bisa mengacaukan juga. Bagaimana pola permainan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Hak itu sendiri. Joy kita tahu mobilitasnya tinggi. Joy kita tahu bagaimana aksi menculiknya. Dan mereka semua harus bisa membuat Cloud-nya nyaman. Harus bisa. Andai tidak, di sebelah ada 5 hero yang udah siap menanti dan memakan loh. Benar, dan jangan lupakan bahwa dari tim Hak sendiri, dari gold laner mereka ini cukup mandiri. Bagaimana dari Brody-nya juga yang sudah Brody mandiri banget. Ya, dia juga bahkan sudah mendapatkan buff dari sisi basic attack-nya. Iya. Dan itu yang membuat dia cukup solid untuk bisa sustain di laning-nya sambil nungguin teman-temannya lah yang akan melakukan kerusuhan di bagian jungle dari milik RQ Akira. Oke deh, kalau begitu ya teman-teman semua, ini dia Lane of the last match kita. Akan menjadi milik siapa? Andai tim Hak berhasil memenangkan berarti full hari ini rata kiri. Atau kalau Araki Akira from Brazil bisa mengalahkan tim Hak, akan sama seperti hari yang pertama. Benar sekali tentunya ya, dan juga satu tim yang akhirnya mengkonsistensikan kemenangan, dan Min sudah mulai bermain rusuh mengenai karya purple buff yang dimiliki, dan King di sini udah nggak diperbolehkan untuk ngamanin karya purple buff-nya. Paksa pakai retri. Bakal dipaksa terus untuk menggunakan retri-nya, dan benar adanya dimana satu buah retri, tapi di area top lane Gusta Lagusta menjadi diberikan ancaman bisa dibilang oleh Lola, dan bahkan dibiarkan pulang sebelum melakukan clearing terhadap wave minion yang ada di area top lane. Dan coba lihat Om, ada pertukaran posisi ini loh. Coba lihat. Iya, Terizla-nya yang kita tahu kan Terizla lawan Glue mungkin bisa. Tadi R7 sudah mempertontonkan hal tersebut. Iya. Tapi kali ini kalau berhadapan dengan hero yang punya range, Terizla ini bakal susah untuk melompat ke depan. Oke, dan bahkan bisa dibilang kalau untuk dari match up-nya lagi nih ya, oke, di atas Glue-nya akan sangat jauh lebih nikmat lagi untuk melakukan sebuah tindakan invasi, karena ada 1, 2, 3, 4 hero kali ini mulai bergabung lagi di bagian atas dan siap untuk langsung melakukan sebuah invasi. Lola udah mulai hadir, Gary. Spectre Step-nya udah langsung menghantam masuk ke dalam perut dari Cloud. Ya. Mulus banget loh itu Om. Nah, ini sesuai dengan rencana dari tim Hak. Mereka ingin menang cepat, mereka ingin mendominasi secara seutuhnya juga. Bagaimana dari Gold Shield yang berada di bagian atas ini sudah di-plating habis bahkan oleh tim Hak. Glue yang ditaruh di situ loh. Ya, Glue yang ditaruh di bodoh amat gitu. Aku tebal. Glue yang ditaruh masalahnya. Luar biasa. Brody di bawah, karena kita tahu dengan apa ya, dengan mandiri satu hero ini, dengan memiliki durability-nya hero ini, dengan punya range hero ini, tadi Islam pun masih bisa dia lawan. Dan juga Turtle kali ini udah langsung ke spawn, Turtle Camp yang terlihat. Bayi BS Gold pun sudah siap untuk langsung kita saksikan bersama-sama. Terizla pun langsung down di area tersebut, dan Sagan mengamankan satu rock wave yang diambil tadi dari Kadita. Bahkan untuk kali ini kita lihat lagi Turtle-nya Bayi BS Gold udah berhasil langsung diambil oleh RRQ Akira. Menutup satu buah kerugian bisa dibilang ya, di mana satu nyawa dibalaskan dengan adanya objektif Turtle yang berhasil diamankan oleh RRQ Akira. Mereka tidak mau merespon lebih jauh lagi atas tim fight yang terjadi, tapi Min masih terus menghantui, membayangi seorang jungler dari RRQ Akira, bakal coba untuk dikejar dan dipukul mundur begitu saja. Ini tim Hak melakukan adaptasi permainan agresif yang baik dari RRQ Akira di match sebelumnya sih bisa dibilang. Ya, menurutku juga mereka mungkin ya, karena ada berasal dari satu region bersama dengan Todak nih. Yep. Mereka punya potensi untuk melakukan kerusuhan yang sama gitu. Bermain dengan super agresif dari menit awal, dan bahkan hampir tidak memberikan kesempatan untuk farming. King-nya yang harus ngumpulin item. Yap, ini benar-benar rock wave-nya masih sempat untuk langsung dikeluarkan, dan terpancing sudah tadi ada Blazing Dam memang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini coba lihat Min-nya sendirian, masih pede, masih berusaha untuk kabur dari area tersebut. Tapi di belakangnya udah ada King yang siap untuk menghajar habis-habisan, dan Min-nya pun masih bisa selamat. Untungnya kali ini walaupun ada efek Tarifine di dalam tubuh dari Lola terlalu tebal. Ya sih, terlalu tanky ya. Padahal tadi 4 lawan 2 loh. Tapi sebelumnya King, kita udah lihat juga membungkuk mundur Gary yang hendak untuk mengamankan satu buah monster jungle. Dia lihat dari top lane juga. Lola masih bisa survive, dan ini dia emblem yang sudah terlihat diamankan dari kedua belah tim juga, yang dimana udah cukup ready untuk ada di game kita yang ke-6 kali ini, dan terlihat udah mulai passive gaming lagi. Mereka coba untuk mulai membaca situasi apa yang akan mereka create di menit-menit selanjutnya. Ya, tim Hak mereka nggak bisa kendorin ya untuk kecepatan dari yang sudah mereka ciptakan sekarang. Karena sekali saja mereka agak kendorin serangan mereka, ini ada kesempatan untuk bisa melakukan farmingan. Jadi Akira mau gak maunya harus di pressure dari awal, dari menit-menit awal, dan itu sudah
oke banget tadi untuk Team Hak yang sayangnya tapi mereka belum berhasil untuk mendapatkan satu turret pun. Waduh, ini menang banyak banget. Hey, Hey. di area dari Purple Bomb coba lihat dari Purple Bomb yang berhasil sudah diamankan dan sekarang Way of Dragon-nya pun udah mulai connect dan berhasil menghancurkan langsung ke arah Gary. Untungnya mereka udah mendapatkan lagi satu hal di area yang berbeda. Ada Brody yang berhasil dihancurkan dan Man mencoba untuk kabur tapi di belakangnya coba lihat ada orang. Ada 4 orang yang berusaha untuk mid and grid sepertinya. Dengan Kadita dan Kadita yang dikejar habis-habisan. 3 untuk nothing dan bahkan Gusta dapat space untuk melakukan plating terhadap gold bersamaan dengan hadirnya Turtle tadi ya. Gary harus hilang dan dari Akira sendiri ya berhasil menemukan karya 3 pemain dan belum berhenti sampai di sana. Wow. Snapdragon Flicker karya depan dan bahkan efek air burn-nya sudah mulai masuk ke tubuh seorang Ya tim dan ampun. dia masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa survive dari serangan yang diberikan melalui 3 pemain RRQ Akira di area mid lane. Itu sprint aktif run deng det tereret. Backsoundnya udah wajib langsung ada di situ loh. Tapi aku bisa bilang ya, akhirnya mereka bisa nge-defense ini. Bagaimana level gap dari King mungkin bersama dengan Gary. Tadinya cuma selisih 1 ya, tapi sekarang udah mulai terlihat juga bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh Team Hak ini sudah mulai agak sedikit nge-snowball. Oke, tapi King tertinggal dengan ada 2 level. Turtles Land, Bayu BS Gold langsung berhasil diamankan lagi oleh Tim Hak. Mereka akan semakin kaya lagi, semakin meninggalkan lagi dan harusnya semakin pede lagi untuk bisa menghancurkan ya, untuk bisa langsung masuk dan menginvasi. Tapi White Dragon ya udah langsung connect juga ke dalam tubuh dari Gloom. Malah untuk kali ini Joy-nya langsung hilang dan cepat karena mereka melakukan sebuah serangan balasan Joy. King berusaha untuk berputar-putar di area tersebut, berusaha untuk bisa memberikan damage balas, tetapi sayangnya tidak ada yang berhasil ditumbangkan. Luis tidak adanya pertukaran atas hilangnya Luis di area top lane sana dan bahkan Kings udah mulai mendeteksi adanya pergerakan dari Gary dan 2 pemain tersebut belum bisa untuk maju ke area top lane turret yang dimiliki oleh Tim Hak dan memilih untuk mundur ke area di belakang dan di area bottom lane Gusta udah mulai dipukul mundur dan Panda nggak mau ngambil resiko, dia terlihat seorang diri di area bottom lane sana. Bener sih, apalagi dia tadi belum memiliki shoes ya, akhirnya udah ada shoes. Oracle juga sudah dibayar oleh Min, jadi ini bakal lebih tebal sustain. Gary sudah punya Radiant Armor, jadi sudah siap untuk menghadapi mungkin dari magic damage yang dimiliki, yang bakal diberikan oleh King ataupun dari Seiken. Dalam banget tadi damage-nya Hilda ya. Ya, Joy lagi. sakit loh. Dalam banget dari sisi damage yang dia keluarkan, tapi Min dan juga Man mereka berusaha untuk saling memberikan bantuan, berusaha untuk bisa memancing, tapi Man pun harus mengeluarkan rocknya guna untuk bisa pergi dari tersebut dan Saigan berhasil mengambil juga MU-nya. Udah ada rock di dalam tubuhnya. Akankah mereka melakukan timpak di area tengah karena mereka tahu Man yang tidak punya lagi satu ultimate yang dia punya. Hanya saja ada satu Way of Dragon, langsung aja semuanya memberikan damage di area tersebut dan juga source skill yang dikeluarkan habis-habisan, tapi di area yang berbeda Tekashi-nya berhasil dilumpuhkan. Min hancur untuk kali ini. Lola berhasil kabur dari tersebut. Untungnya Man berhasil lari, dikejar sampai belakang dan King malah hampir saja terjebak di dalam satu altar tarik, tapi di area berbeda malah cowoknya yang menjadi korban. 2 untuk 1, pertukaran yang cukup terporak-porandakan terlihat ada di area mid lane dan King masih terus mencari satu buah posisi dari pemain-pemain Tim Hak, tapi ini dia Turtle Camp by UBS Gold mendaratkan Turtle yang terakhir sudah mulai hadir di area landing phase dan lihat Man yang berhasil selamat ya dari pengejaran Maut King. Kita akan lihat lagi tentunya dari setup-nya dan King sendiri bakal coba untuk men-setup dari damage yang dia miliki untuk masuk dari objektif Turtle Split dan nampaknya pemain dari arah Akira belum bisa diberikan kesempatan untuk masuk ke area objektif Turtle Lane by UBS berhasil diamankan oleh Tim Hak untuk kali kedua. Yap. Hey, King tadi memancing di depan sedikit. Ngedash dulu, mencolek lalu kabur. Oke, cukup berani Om. Ya ini nggak ada sebenarnya dari Tim Hak sendiri ya, mereka kesulitan untuk bisa menangkap King. Yap. Karena dengan efek dash-nya kita tahu biasanya Kadita ini bawanya Petrify. Oke. Tapi sekarang Man menggunakan flicker. Itu dia. Ya, yang berarti untuk mencegah King bisa ngedash ini ya tipis banget lah dan memang harus bisa di instant burst down Iya, oleh pemain-pemain dari Tim Hak. Dan Min bisa melakukan itu semua gitu loh. Jadi kalian juga teman-teman ya, ini di bawah udah bisa kalian lihat, tonton serunya M4 sambil order cap diskon sampai dengan 90%. Itu udah ada guna, ini kode promonya, kalian bisa langsung ngegas tuh ya. Jangan sampai tidak awali awal tahunmu dengan diskonan Grab yang begitu besar. Rock wave-nya menyelamatkan Man dari area tersebut. Yes, menyelamatkan Maut ya bisa dibilang dari area top lane sana dan setup
dari kedua belah tim masih belum terlihat cukup matang. Mereka deadlock masih lagi. coba untuk tarik ulur walaupun Min sudah mulai coba untuk kasih pressure. Tapi nampaknya Raki akhirnya masih belum mau kasih respon nih. Mereka masih coba untuk calculate ke area depan. Masih sama-sama jual beli serangan aja. Dan nampaknya udah satu buah split saja dikeluarkan juga oleh Lola untuk menghindari serangan yang diberikan. Dan Min juga udah mulai datang untuk memberikan distractions. Dan dari perkumpulan tadi itu cuma distraction dan jual beli serangan aja. Dan ternyata masih belum berujung karena tim fight besar. Weh. Blazing duet yang dikeluarkan dan barusan ada penalty zone yang memang connect juga karena dua player dan bahkan untuk kali ini Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Min yang berhasil menjadi korban tapi Tekashi langsung ditukarkan begitu saja. Seigan berubah menjadi Tyrant tapi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan barusan. Ya ini akan menjadi PR buat Alvio Akira ya, karena berulang kali kita bisa melihat bagaimana hero melee dari mereka ini bisa ditumbangkan dengan adanya Town of Memory. Brody dari bagian belakang semisal tidak disentuh sama sekali akan bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar sekali, dan belum dia juga punya Town of Memory yang berarti itu adalah skill dengan yang bisa menghitung percentage HP juga. Itu dia, dan di sini dari segi gold difference-nya juga berbeda cukup timpang ya, di mana dikendalikan oleh teman-teman dari tim Hak. Itu yang membuat dia benar-benar berani banget untuk set up tim Hak ke area di depan, dan Lord Cheetah sudah mulai hadir di menit kita yang ke-10. Bahkan sudah mulai ditarik ulur oleh tim Hak, memancing keributan untuk Weh. Raki akhirnya berada di area objektif tersebut nampaknya Pak Pulung. Itu Man di bawah tadi ketahuan loh, tapi Man pun sudah mengeluarkan lagi karena Rock Wave-nya. Ini mungkin salah satu minusnya dari tidak ada Petrify Om ya. Yes. Kadang dari Rock Wave-nya juga tidak akan selalu poin karena tidak ada bantuan dari dimana dia bisa memberikan efek stun terlebih dahulu. Dan Lola mencoba masuk ke dalam rumputan dan barusan dia ketemu dengan Gusta Lagusta. Harusnya itu akan menjadi jackpot dan berhasil dinaikkan begitu saja. TKC di area berbeda pun menjadi korban untuk kali ini. King berusaha untuk bisa memberikan dash dan juga memberikan damage-nya hanya saja untuk kali ini 1-1 Man ditukar dengan TKC. Ya, 1-1 dan 4 pemain tersisa dari masing-masing kedua belah tim. Nampaknya dari tim Hak masih terlihat percaya diri untuk melakukan poking. Karya objektif Lord sudah mulai dipantau juga oleh Seigan dan juga Louis. King dalam keadaan yang tidak prima. Satu buah Wave Dragon dipaksakan dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan nyawanya yang justru terancam di mana Louis harus tumbang. King masih coba untuk maju ke depan. Mengarah ke area Lola. Min pun dalam ancaman. Seigan berhasil mengklaim ke 1 poin killnya. 1 pemain tukarkan dengan 1 pemain lagi di area Lord Pit. Oke, barusan ada satu gebrakan lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari RRQ Akira dan Man berhasil diganggu, berhasil langsung dipaksa untuk mengeluarkan lagi ke arah Rock Wave-nya. Gusta Lagusta sudah ada di menit 11.45. Harusnya itemnya juga udah mulai sangat-sangat bagus dan dia pun sudah bisa masuk ke dalam tim fight. Benar, dan lihat tuh dari King-nya ada brute force yang sudah dibuy oleh dia. Wait. What? Itu dia Brody-nya berhasil langsung diajukan ke penalty zone. Gary mau pergi ke arah mana karena Gary yang terjebak kali ini. Ada immortal di dalam tubuhnya. Barusan Wave Dragon-nya udah mulai connect lagi bahkan. Jet Kundonya tadi on point banget. Dan King pun menjadi satu sosok ada di bagian depan guna untuk bisa membuat sebuah barikade. Dan Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Ini dia Lord di atas menit ke-12 dan Lord sudah di-enhance. Yes, Lord ter-enhance dengan ada yang unpredictable move yang datang dari pemain RRQ Akira. Mengembangkan karya Giriman juga Panda untuk menit ke-12. Menguntungkan mereka untuk bisa mensecure karya objektif Lord dan tim Hak nggak bisa berbuat apa-apa sih. Lord Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh RRQ Akira di menit ke-12. Free. Free, ya. Free. Ya, tapi sekali lagi ya, ini nggak ada yang bisa nangkap King sih. Kita bisa melihat bagaimana dia bebas banget untuk memberikan damage-nya. Dia berjalan-jalan di samping dari pemain tim Hak dan dari instant replay by Infinix Note Series penalty zone yang memang mendapatkan Gary secara langsung. Dan kita bicara bahwa ini sudah hampir menginjak mid to the late game. Iya. Dan akan menjadi pastinya fall off untuk Deret ketika melakukan team fight. Benar. Karena dia pasti akan ada di tengah-tengah. Dan waktu berada di tengah dari RQ Akira, penalty zone sudah siap. Dan semuanya juga udah punya pegangan item gitu loh. Bahkan apabila mereka berusaha untuk bisa menghentikan ke arah satu hero player. Mau pergi ke arah mana Min? Minnya berhasil selamatkan karena gak tanggung-tanggung 5 player ada di area tersebut guna untuk bisa menghancurkan satu hero doang loh. Yes, hanya coba lu kasih distractions ya. Dan Lord yang pertama pun akhirnya berhasil diamankan. Ini Lord yang tidak ada pengawalan juga. Dan Gusta Lagusta udah mulai coba untuk maksimalin damage-nya. Masuk ke area turret, Lord pertama belum membuahkan hasil kehancuran base turret dari tim Hak itu sendiri. Tapi di sini RRQ Akira bisa mengakuisisi dari objektif purple buff yang dimiliki oleh Gary. Sehingga Gary nggak akan mengamankan karya objektif tersebut. Mereka masih coba untuk hold terlebih dahulu.
belum mau greedy dan merasa cukup puas juga setelah secure 1 point kill di menit sebelumnya dan bakal coba untuk hold posisi nih Om Mama di menit yang ke-14. Ya, kesempatan buat tim Hak adalah mereka harus bisa mengejutkan dengan Kaditanya. Cuman sulitnya adalah karena gak ada Petrify. Gak ada Petrify dan itu berubah segalanya loh Om. Betul. Jauh lebih pede loh pemain dari Akira loh untuk bisa masuk. Coba lihat King. King mulai terjebak dia tersebut dikeroyok oleh beberapa player dan berhasil dihancurkan. Miss movement gak sih? Itu dia niatnya ngecek doang dan akhirnya diakuisisi begitu saja 1 point kill dan bahkan Lola sudah mulai memancing keributan dan maju ke area depan di Melter dengan area 1 buat Blazing 2 jadi What? keluarkan dan Lola harus ditumbangkan dengan area 1 buat damage yang Wow. dikeluarkan dari Seigan harus down dipukul mundur lagi dengan area 1 pemain yang harus hilang dan bahkan berujung ke Tiba- area wipe out dari tim Hak triple kill by Infinix berhasil diamankan oleh RRQ Akira dan bisa langsung untuk melakukan straight push kah di menit yang ke-14 kali ini. Ini nice play banget yang dilakukan oleh pemain dari Akira. Kenapa? Karena mereka semua komit apapun kejadiannya tadi Om. Semua sorkill, semua spell. Mereka tumpahkan di area Oh. tersebut. Dan berujung dengan adanya Cloud yang free hit banget. Membuat tim Hawk terwipe out. Wow. Hilang semuanya. Mencoba untuk bermain all out. Tapi malah mereka yang terwipe out. Akira berhasil mendapatkan poin keduanya. Oke,